Yes, finally is online. Qin Shi Huang, yang juga dikenal sebagai Ying Zheng, sebelum naik tahta adalah kaisar pertama dari dinasti Qin dan dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah di Tiongkok. Dia memerintah dari tahun 221 sebelum Masehi hingga kematiannya pada tahun 210 sebelum Masehi. Kelahiran dan latar belakangnya, Qin Shi Huang lahir dengan nama Ying Zheng pada tahun 259 sebelum Masehi di negara Qin, yang merupakan salah satu dari 7 negara yang ada pada periode Zhou akhir atau periode negara perang. Ayahnya adalah King Zhuangxiang dari Qin, adalah penguasa Qin yang menjadi raja pada tahun 247 sebelum Masehi, dan ibunya adalah Ratu Zhao. Pada usia muda, Ying Zheng naik tahta setelah kematian ayahnya. Saat itu ia masih berusia sekitar 13 tahun dan dikelilingi oleh para pejabat dan pelindung yang mengatur urusan kerajaan. Karena usianya yang masih muda, kekuasaan sebenarnya dipegang oleh pejabat tinggi, namun secara perlahan Ying Zheng mulai mengambil alih kendali politik. Ying Zheng menjadi Raja Qin pada tahun 246 sebelum Masehi, tetapi hanya mulai memerintah secara penuh ketika berusia 22 tahun. Dia berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Tiongkok yang saat itu terpecah menjadi 7 negara merdeka yang dikenal sebagai 7 negara berperang. Puncak dari kepemimpinan Qin Shi Huang adalah penyatuan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Ia berhasil menaklukkan negara-negara lainnya satu persatu, dimulai dengan Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan terakhir adalah Qi pada tahun 221 sebelum Masehi, mengakhiri periode negara perang yang telah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Setelah kemenangan ini, ia mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan gelar Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama dari Qin. Ini adalah kali pertama seluruh Tiongkok dipersatukan di bawah satu penguasa. Qin Shi Huang melakukan berbagai reformasi besar dalam pemerintahan dan sosial, termasuk penyatuan hukum. Ia menyatukan hukum di seluruh wilayah Tiongkok, menghapuskan perbedaan hukum yang ada di berbagai negara bagian sebelumnya. Kemudian untuk standarisasi sistem, ia memperkenalkan standar pengukuran mata uang dan tulisan yang seragam di seluruh kerajaan. Pembangunan infrastruktur, Qin Shi Huang memperluas jaringan jalan dan saluran irigasi untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian. Ia juga memulai pembangunan tembok besar Tiongkok yang dimaksudkan untuk melindungi kerajaan dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Sentralisasi kekuasaan, dia menghapuskan sistem feodal dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang lebih terpusat, di mana semua pejabat dipilih oleh kaisar. Perlindungan diri dan ketakutan terhadap kematiannya, Qin Shi Huang sangat takut akan kematian dan berusaha mencari cara untuk hidup lebih lama. Salah satu usaha yang terkenal adalah pencariannya untuk obat keabadian yang dipercaya dapat memberinya kehidupan yang abadi. Ia mengirim banyak utusan di berbagai wilayah untuk mencari ramuan ajaib tersebut, namun tentu saja ia tidak pernah menemukannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan terlupakan, Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan Terracotta Army, yaitu sebuah koleksi patung prajurit dan kuda yang dibuat untuk melindungi tubuhnya di kehidupan setelah mati. Pasukan Terracotta ini ditemukan di dekat makamnya di Xi'an, yang merupakan salah satu penemuan arkeologi terbesar di dunia. Tindakan kontroversial meskipun Qin Shi Huang sangat berhasil dalam menyatukan Tiongkok, ia juga dikenal sebagai kebijakan yang sangat keras dan seringkali otoriter. Beberapa tindakan kontroversialnya seperti pembakaran buku pada tahun 213 sebelum Masehi. Ia memerintahkan pembakaran buku-buku klasik yang dianggap berbahaya atau bertentangan dengan pemerintahannya.
serta eksekusi terhadap para ilmuwan dan cendekiawan yang menentang ideologinya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh pemikiran yang bertentangan dengan kebijakan Qin. Banyak pekerja paksa untuk dipekerjakan dalam kondisi keras, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan tembok besar dan makamnya sendiri. Kemudian Qin Shi Huang meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi saat melakukan perjalanan ke timur Tiongkok. Kematian kaisar ini memicu ketegangan besar di dalam kerajaan. Meskipun kaisar ini berhasil menciptakan pemerintahan pusat dan mengubah banyak aspek kehidupan Tiongkok, dinasti Qin yang didirikannya tidak bertahan lama setelah kematiannya. Setelah kematiannya, dinasti Qin jatuh ke dalam kekacauan dan hanya bertahan selama sekitar 15 tahun. Pemberontakan dan kerusuhan yang dipicu oleh kebijakan keras Qin Shi Huang menyebabkan kebangkitan dinasti Han yang akhirnya menggantikan dinasti Qin. Warisan Qin Shi Huang sangat besar bagi dari segi politik maupun budaya. Penyatuan Tiongkok adalah pencapaian yang tidak hanya membawa stabilitas, tetapi juga meletakkan dasar bagi kebangkitan peradaban Tiongkok yang lebih besar. Meskipun pemerintahnya seringkali dianggap tirani, kontribusinya terhadap pembentukan negara Tiongkok yang bersatu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah negara ini. Terakota army yang ditemukan di makamnya dan tembok besar adalah bukti fisik dari warisan yang besar yang ditinggalkan oleh Qin Shi Huang. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Qin Shi Huang tetap menjadi salah satu figur yang cukup penting dalam sejarah di Tiongkok.